Hidup orang percaya dinyatakan harus menjadi garam dan terang. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama menikmati firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon hikmat daripadamu di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami boleh menikmati berkat-berkat melimpah dari kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama membaca Alkitab dari kitab Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sahabat anugerah, dalam perikop pembacaan kita saat ini, kita akan menemukan dua gambaran yang digunakan oleh penulis Injil ini tentang kehidupan umat manusia yang berbicara tentang garam dan terang. Di dalam kitab-kitab Injil, apakah itu di dalam kitab Markus, Lukas, ataupun Yohanes, kita akan menemukan gambaran-gambaran yang sama juga disampaikan oleh penulis tentang garam dan terang. Nah, pada saat ini kita coba melihat bagaimana penyataan firman Tuhan yang memberikan penekanan bahwa hidup orang percaya dinyatakan harus menjadi garam dan terang. Supaya kita menjadi garam dan terang, supaya Allah dimuliakan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama saat ini menunjukkan gambaran-gambaran, perumpamaan yang menunjukkan bagaimana seharusnya kehidupan umat manusia. Firman Tuhan kemudian berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kamu adalah garam dunia. Kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dinyatakan seperti garam dunia. Jadi kehidupan kita harus menjadikan sesuatu yang membuat orang lain menikmati. Makanan yang tidak ada garam akan terasa hambar. Nah, kalau kehidupan kita sebagai orang-orang percaya tidak bisa memberikan rasa garam kepada orang lain, maka mereka akan merasakan atau tidak merasakan sesuatu dari kehidupan yang kita tunjukkan. Itulah sebabnya firman Tuhan menekankan kepada kita, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Itulah sebabnya pertahankan kadar keberadaan kita sebagai garam dunia melalui perbuatan yang kita tunjukkan kepada orang lain. Perbuatan kita menjadikan orang lain diberkati dari semua yang kita tunjukkan. Apakah itu perkataan kita? Apakah itu perilaku kita? Semua kita harus lakukan supaya orang lain boleh menikmati sesuatu dari kita. Menikmati berkat.
bukan merasakan hambar dari pergaulan hidup bersama dengan kita. Perkataan yang kita sampaikan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Lebih banyak mengungkapkan kata-kata yang tidak menjadikan orang lain terberkati, apalagi memuliakan Tuhan. Jadi gambaran firman Tuhan berkata, jika garam tersebut sudah menjadi tawar, apa gunanya? Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tetapi tidak bisa menjadi garam bagi orang lain. Tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apa gunanya kita hidup? Lebih baik kita memohon kepada Tuhan, ambil saya secepatnya. Karena kita tidak menjadi berkat bagi orang lain lagi. Nah, mari kita belajar bersama-sama pada kesempatan ini, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita bisa terus menjadi garam bagi banyak orang dengan senantiasa memiliki kesempatan, memiliki waktu untuk menelaah firman Tuhan, menarik pembelajaran dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sanggup menyatakan kesalahan kita, sanggup memperbaiki kelakuan kita, sanggup mendidik kita di dalam kebenaran. Sehingga pada saat kita menyiapkan waktu untuk terus belajar Alkitab, terus membaca Alkitab, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang akan menjaga kadar garam dalam kehidupan kita, dalam kelakuan kita, dalam perilaku kita, akan terus menjadikan orang lain boleh terberkati. Bukankah lagu yang cukup terkenal menunjukkan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jadi kesempatan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kesempatan untuk bisa menjadi garam bagi orang lain. Supaya orang lain boleh menikmati sesuatu yang indah. Nah, kita gunakan waktu yang ada. Sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Waktu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita gunakan. Sehingga pada akhirnya kita boleh berkata, pada akhirnya aku boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tidak menjadi tawar. Itulah sebabnya, nikmatilah, belajarlah firman Tuhan, selidiki firman Tuhan, karena dari firman Tuhan kita bisa menarik pembelajaran untuk bisa menjadikan kita menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kemudian gambaran yang kedua, firman Tuhan kemudian berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, firman Tuhan menekankan bahwa kamu adalah terang dunia. Terang tersebut tidak dapat kita tutupi, tidak dapat kita halangi. Kegelapan tidak dapat menghalangi hal tersebut. Itulah sebabnya mari kita terus menjadi terang bagi orang lain. Menerangi kehidupan orang yang dalam kegelapan dengan cara menceritakan Yesus Kristus sebagai terang dunia. Ceritakan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Manusia yang hidup di dalam kegelapan perlu memiliki terang dari Tuhan. Karena terang yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Beritakanlah firman, beritakanlah Injil, yang menjadikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus boleh menikmati kehidupan yang kekal. Kita boleh evaluasi diri kita, bahwa setiap kita pasti melakukan dosa. Pasti berdosa. Tetapi dampak dari dosa itu pun sangat luar biasa. Upah dosa adalah maut. Nah, karena upah dosa adalah maut sebagai sesuatu yang akan terjadi bagi manusia yang tidak memiliki terang Yesus Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus, maka itu akan berdampak luar biasa karena akan berdampak pada kematian yang kekal, penderitaan yang kekal di lautan api. Mari kita beritakan. Mari kita sebarkan terang yang ada di dalam Kristus.
kepada orang-orang sekitar kita dengan menceritakan Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah juru selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau terang itu kita tutupi di dalam diri kita, kita tidak berkata-kata, tidak berupaya untuk menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, maka mereka tidak akan mengerti, tidak akan memahami kebenaran, keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah gambaran yang dinyatakan di sini. Hendaklah pelita tersebut ditaruh di kaki Dian, bukan ditutupi, tapi ditaruh di atas kaki Dian supaya menerangi semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Semua orang boleh menikmati terang yang dari Tuhan. Marilah kita menjadi terang di dalam Tuhan dengan terus menunjukkan kelakuan kita. Karena kelakuan kita di dalam terang tidak ada yang dapat tersembunyi. Di dalam terang Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti akan dinyatakan, akan kelihatan. Tidak ada dapat mengatakan bahwa tidak ada yang tahu apa yang saya lakukan. Tuhan itu Maha Tahu. Dia menerangi kehidupan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita menempatkan terang tersebut di atas kaki Dian, sehingga menjadikan orang-orang di sekitar kita, di dalam rumah kita, di tempat kita berada, terberkati melalui kehidupan kita, karena ada berita sukacita yang kita boleh ceritakan tentang Yesus Kristus. Jadi di dalam ayat yang ke-16, kemudian firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ayat yang ke-16 kemudian memberikan pengajaran bahwa jika kita menjadi terang bagi banyak orang melalui perbuatan baik yang kita lakukan, orang melihat perbuatan baik yang kita lakukan, maka pada akhirnya Tuhan dimuliakan, Allah yang dimuliakan. Jadi mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi orang lain juga akan dapat memuliakan Tuhan karena mendapatkan terang yang kita sampaikan. Kita ceritakan tentang Injil keselamatan yang menerangi hati, menerangi kehidupan setiap manusia dalam kegelapan. Karena hanya ada di dalam Yesus, keselamatan itu dijamin. Setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kami boleh menjadi garam dunia, bahkan boleh menjadi terang dunia, sehingga orang lain melihatnya dalam perbuatan kami dan kemudian memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin.